الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jemaah, a'azzana Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan antum dan kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah-langkah kita dan niat kita datang ke majelis ilmu ini sebagai amalan soleh yang akan memberatkan timbangan kita di yaumul qiyamah. Dan tentunya salawat dan salam tercurah kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah berpegang kepada sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita semua yang berhadir di masjid ini digolongkan sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Na'am, barakallahu fiikum. Nah, jemaah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dan kita melanjutkan pembahasan pada bab yang baru, yaitu babul hathi 'ala al-izdiyad min al-khair fi awakhir al-umr. Itu bab terkait dengan anjuran atau motivasi memperbanyak, ya, menambah amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan saleh di akhir-akhir usia. Ya, ini bab yang sangat penting, ya, sebagaimana bab sebelumnya terkait dengan bab al-mujahadah. Ya, walau bab sebelumnya menjelaskan terkait dengan bagaimana kita seorang hamba, ya, dituntut untuk berjuang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini, ya, lebih spesifik lagi, yaitu khususnya di akhir-akhir usia seseorang, maka hendaknya mereka harus memperbanyak, menambah amalan-amalan soleh, ya, amalan-amalan kebaikan di usia atau di akhir usia seseorang. Bab ini sangat penting jemaah, karena sebagaimana dalam hadis juga disebutkan, ya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Ya, makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diistiqomahkan melakukan ketaatan, melakukan kebaikan sampai ajal menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi, dan sembahlah Rabbmu hingga atau sampai datangnya al-yaqin, yakni al-maut, yaitu kematian. Ya, karena amalan itu tergantung daripada akhirnya. Jadi jangan lihat awalnya, karena tidak sedikit ada orang-orang yang dahulunya dia rajin ibadah, kemudian dia rajin menuntut ilmu, rajin menghadiri majelis ilmu, ya, kemudian rajin ke masjid, tapi justru Allah membolak-balikkan hatinya sehingga dia pun jauh dari majelis ilmu, jauh dari masjid, jauh dari melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Dan kita pasti mendapati ada di antara kita, ya, yang di awal-awal mungkin hijrah bareng bersama kita, duduk di majelis ilmu bersama kita, kemudian rajin pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, tapi kita dapati sekarang-sekarang, ya,
mereka sudah tidak ada lagi, sudah tidak terlihat lagi di masjid, ya, sudah tidak terlihat lagi di majelis ilmu, ya. Makanya yang dilihat adalah akhirnya nanti. Sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis ya, yang lainnya, inna rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ya, sesungguhnya ada seseorang yang dia benar-benar melakukan amalan ahli surga. Itu amalan penduduk ahli surga. Itu dia melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amalan-amalan soleh, ya. Kemudian apa? Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ya, hingga antara dirinya dengan surga itu tinggal sejengkal lagi. Ya, jadi ini ada seseorang yang dia benar-benar melakukan amalan ahli surga sehingga antara dirinya dengan surga itu tinggal sejengkal. Karena apa? Karena dia melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan, ya, seperti itu. Fayasbiqu alaihi alkitab, akan tetapi catatan takdir mendahulunya. Fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Maka dia pun melakukan amalan-amalan penduduk neraka, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Padahal ya dia beramal dengan amalan ahli surga. Ya, karena kita nggak ada yang tahu ya, mungkin di awal-awal kita melakukan kebaikan, ya, kemudian di akhirnya justru Allah cabut hidayah dari kita sehingga kita pun jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tadinya kita melakukan amalan-amalan kebaikan justru malah melakukan amalan-amalan keburukan sehingga dia pun masuk ke dalam neraka. Sebaliknya wa inna ya ahadakum la ya'malu bi ahli an-nar. Ya, ada ya, seorang di antara kalian yang dia beramal dengan amalan ahli neraka. Ya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga antara dirinya dengan neraka itu tinggal sejengkal lagi. Ya, mungkin yang kita lihat di orang-orang, kita melihat ya ini orang ya melakukan kemaksiatan, melakukan segala macam bentuk maksiat, ya, bahkan antara dirinya dengan neraka itu mungkin tinggal sejengkal lagi. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi catatan takdir itu mendahulunya. Fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha, maka dia pun mengamalkan amalan-amalan ahli surga, maka dia pun masuk ke dalam surga. Yang kita anggap mungkin dulunya orang-orang ini ahli maksiat, kemudian ahli keburukan, ya, jauh dari hidayah, jauh dari majelis ilmu, jauh dari masjid. Kemudian Allah pun beri petunjuk baginya. Ya, kemudian dia pun menggenggam erat hidayah tersebut. Kemudian dia melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan amalan-amalan sehingga Allah beri hidayah dia, sehingga Allah istiqomahkan dia dalam ketaatan. Kemudian dia pun beramal dengan amalan soleh. Kemudian ya dia pun dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita sering berdoa dengan doa yang sering Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikan hati, maka tetapkanlah hati ini pada agamamu. Ya, kita enggak tahu jemaah bagaimana akhir kehidupan kita. Jadi kita jangan merasa aman ya dari dari segala macam bentuk dosa dan maksiat. Ya, ada mungkin tadi ada orang-orang yang dia ya beramal dengan amalan ahli surga, bahkan surga antara dirinya dan surga tinggal sejengkal, ya, tapi catatan takdir mendahulunya, kemudian itu beramal dengan amalan ahli neraka dan dia pun masuk ke dalam neraka. Ya, oleh karena tadi innamal a'malu bil khawatim. Ya, makanya kita ya sebagaimana pembahasan dalam bab ini yaitu terkait dengan anjuran motivasi untuk menambah kebaikan, ya, memperbanyak amalan soleh ya di akhir usia. Dan seperti biasa Imam Nawawi rahimallahu taala beliau
dalam pembahasan beliau biasanya menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau menukilkan terkait dengan hadis-hadis ya yang menjadi pembahasan pada bab yang akan dibahas. Dan beliau rahimallahu taala menukilkan dalam surat Fatir di ayat ke-37. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammilkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir." Ya, bukankah kami telah memanjangkan usiamu ya pada masa ya yang cukup ya pada masa yang cukup untuk kalian berfikir ya, man tadhakkar, bagi orang yang mau berfikir, wa ja'akumun nadhir ya, dan telah datang kepada kalian itu peringatan. Jadi ayat ini jemaah, kalau kita lihat di awal ayatnya ini terkait dengan bagaimana keadaan dan bagaimana kondisi penghuni neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala di awal ayat mengatakan wahum yastarikhuna fiha, dan mereka yaitu penduduk neraka, mereka berteriak jemaah. Ya, bergemuruh. Jadi kalau kita mau tahu terkait dengan gambaran para penduduk neraka sebagaimana disebutkan di ayat ini, wahum yastarikhuna fiha, dan mereka itu para penduduk neraka, mereka berteriak. Ya. Apa teriakan mereka? Kenapa teriakan mereka? Kemudian mereka berkata, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Jadi mereka para penduduk neraka ini ya, Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka jahanam ini ya, na'malu salihah ya, niscaya kami akan mengerjakan amalan soleh, niscaya kami akan mengejarkan amalan ketaatan, ghairal ladzi kunna na'mal, yang berlainan dengan apa yang kami lakukan ya. Maksudnya berlainan dengan apa yang kami kerjakan ketika di dunia. Mungkin orang-orang ini ketika di dunia ya, mereka melakukan amalan-amalan keburukan, melakukan kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, kebid'ahan, kezaliman. Ya, maka ketika mereka masuk dalam neraka, mereka minta untuk dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, sudah lagi teriak-teriaknya di dalam neraka, kemudian mereka berkata, Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari ya neraka jahanam ini. Ya, na'mal salihah. Ya, niscaya kami akan beramal saleh. Ya, ghairal ladzi kunna na'mal, yang berlainan dengan apa yang kami lakukan ketika di dunia. Ya, mungkin di dunia ini orang-orang pelaku maksiat, pelaku kesyirikan, pelaku kekufuran, pelaku kezaliman, pelaku kebid'ahan. Ya. Maka Allah bungkam hujah mereka. Ketika mereka minta dikeluarkan dari dari api neraka, maka Allah jawab, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah kami telah memanjangkan usiamu pada masa yang cukup? Maksudnya sudah dikasih usia, ditambah usia, ya, dipanjangkan usianya, ya, sampai pada masa yang cukup, ya, untuk kalian berfikir, ya, man tadzakkar, bagi orang yang mau berfikir, ya, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan, ya, seperti itu. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimallahu taala beliau mengatakan qala Ibnu Abbas wal muhaqqiqun, berkata Ibnu Abbas dan para ahli tahqiq pembahasan, ya, para muhaqqiq ini ahli tahqiq pembahasan, ya, itu berkata Ibnu Abbas wal muhaqqiqun maknahu, makna daripada awalam nu'ammilkum ya ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, jadi maknanya adalah awalam nu'ammilkum sittina sanah.
Ya. Jadi maknanya adalah, bukankah kami telah memanjangkan usiamu sampai 60 tahun. Jadi makna dari tafsiran ayat tadi, ya, bukankah kami telah memanjangkan usiamu, ya, sampai usia 60 tahun. Wa yu'ayyiduhu al-hadits alladhi sanadhkuruhu insyaallah taala. Dan pendapat Ibnu Abbas ini, ya, didukung dengan hadis yang kita akan sebutkan insyaallah, kata beliau, ya. Karena nanti kalau sudah 60 tahun, ya, enggak ada lagi uzur. Allah memutuskan uzur. Allah tidak memberi uzur bagi orang yang sudah mencapai usia 60 tahun kemudian dia enggak bertobat, enggak kembali kepada Allah, enggak ada lagi uzur. Nanti disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam pembahasan hadis, ya, seperti itu. Ini pendapat yang pertama. Waqila, dan disebutkan juga maknahu 18 sanah. Ya, maknahu 18 sanah. Jadi maknanya adalah 18 tahun. Ya, jadi makna dari, bukankah sudah kami panjangkan usiamu, ya, sampai 18 tahun. Ya. Waqila 40 sanah, dan disebutkan juga, ya, yaitu 40 sanah, yaitu 40 tahun. Ya, jadi para ulama khilaf dalam menjelaskan terkait dengan, ya, dipanjangkan usianya, ditambahkan usianya, yaitu pendapat Ibnu Abbas dan para muhakkik yaitu 60 tahun. Kemudian pendapat yang kedua adalah 18 tahun, karena usia balik itu, ya, sekitar umur usia 15 ditambah 3 tahun. Ya, itu 18 tahun. Dan pendapat yang lainnya menyebutkan 40 tahun. Qala Al-Hasan wal Kalabi wa Masruq wa naqala an Ibnu Abbas aidan, ya, wa naqala anna ahla al-Madinah kanu idza balagha ahaduhum 40 sanatan tafarraga lil ibadah. Ya, dan disebutkan, dinukilkan, ya, bahwasannya sesungguhnya ahli Madinah, penduduk Madinah, ya, kanu idza balagha ahaduhum 40 sanatan, jika salah seorang di antara mereka mencapai usianya 40 tahun, tafarraga lil ibadah, mereka itu fokus untuk ibadah. Ini luar biasa. Ya, fokus untuk ibadah. Ya. Waqila huwal bulugh, dan disebutkan juga, ya, pendapat lainnya bahwasanya dipanjangkan umurnya itu sampai balik. Dan balik, usia balik itu sekitar usia 15 tahun. Ya, jadi maksud daripada bukankah kami telah memanjangkan usiamu, ya, pada masa yang cukup, ya, untuk kalian berfikir, bagi siapa saja orang-orang yang mau berfikir, ya. Jadi ini di antara pendapat, ya. Dan di antara pendapat 40 tahun adalah ini dikuatkan dengan penjelasan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf, ya, di ayat ke-15. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan kami wasiatkan manusia untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada ibu bapaknya, kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, ibunya yang mengandung dengan susah payah dan melahirkan juga dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan ibunya yang mengandung menyapihnya selama 30 bulan, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, hingga ketika mencapai usia dewasa, ya, mencapai dewasa, kemudian usianya sampai 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, ya, wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah, ya, wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi perintah Allah apa? Kepada manusia untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ibunya yang mengandung dengan susah payah, kemudian melahirkan dengan susah payah, kemudian mengandungnya, kemudian menyapihnya selama 30 bulan, ya, hingga sampai
beranjak dewasa, kemudian usianya sampai kepada 40 tahun, ya, maka ya dia berkata, yaitu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Tuhanku, tunjukilah kepada aku untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku supaya bisa beramal soleh yang Engkau ridhoi. Ya, kalau di antara penjelasan para ulama, kalau sudah usia 40 tahun, sudah enggak usah lagi banyak apa? Banyak main-mainnya. Enggak usah, kalau kita bilang enggak usah banyak gaya, cuma tinggal fokus ibadah. Perbanyak ibadah. Wa an a'mala salihan tardah, dan agar supaya aku bisa beramal soleh dengan beramal soleh ya yang Engkau ridhoi. Ya, jadi bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, yaitu dengan panjang usia kita. Ya, maka ketika usia diberikan panjang, maka hendaknya kita beramal soleh yang Allah ridhoi amalan soleh tersebut. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak keturunanku. Ya, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku kembali kepada Engkau wahai Allah. Aku bertobat kepada Engkau wahai Allah. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi kalau sudah usianya 40 tahun, sudah banyakin ibadah jemaah. Jangan banyak main. Ya, atau jangan banyak kita nongkrong-nongkrong lah, kita ini banyak ibadah. Ya, banyak ibadah. Makanya kenapa nanti Allah enggak akan memberikan udzur lagi kepada kita. Ya. Allah enggak akan memberikan udzur. Maka ketika tadi Allah katakan awalam nu'ammilkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian pada masa yang cukup untuk kalian berpikir, wahai orang-orang yang mau berpikir. Wa ja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang kepada kalian peringatan? Kemudian Allah di akhir ayat tersebut Allah katakan fadzuqu famalidz zalimina min nasir. Maka rasakanlah, kata Allah. Jadi Allah beri dengan firman-Nya kepada para penghuni neraka, fadzuqu, maka rasakanlah. Ya. Kalau kita di sini rasain, dikasih tahu masih enggak ngerti juga. Ya. Famalidz zalimina min nasir, maka tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim. Ya, bagi orang-orang yang zalim. Ya, makanya di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ingatlah usia yang kita dapatkan, usia yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada ungkapan seperti ungkapan yang sering kita dengar. Itu muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Siapa yang menjamin? Kalau muda foya-foya enggak ibadah, tua kaya raya enggak ibadah, masuk ke mana kira-kira? Ya. Kalau muda ya beribadah, tua tambah lagi ibadahnya, mati insyaallah masuk surga. Ya, jadi muda bukan foya-foya, muda ya kita beribadah. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah yang tidak ada naungan selain naungan Allah pada hari itu. Di antaranya wasyabun nas'atu fi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh kembang dalam beribadah kepada Allah. Jadi muda bukan foya-foya, tapi muda beribadah, tua tambah lagi ibadahnya. Ya, sebagaimana sudah usia 40 tahun, maka perbanyak ibadah, menambah amalan ketaatan, dan mati insyaallah masuk surga jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi
ya, wa ammal ahaditsu fal awwalu, ya, dan adapun hadis yang pertama dalam pembahasan ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, a'dzarallah ila imri'in akhara ajadahu hatta balagha 60 sanah, rawahu al-Bukhari. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memutus uzur bagi seseorang, atau Allah tidak memberikan uzur lagi bagi seseorang, ya, akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah, ya, yang Allah, ya, telah tunda ajalnya sampai 60 tahun. Maksudnya Allah enggak akan memberikan uzur bagi seseorang yang usianya ditunda ajalnya sampai usianya 60 tahun. Enggak ada lagi uzur. Kata para ulama, kenapa? Karena usia 60 tahun sudah diberikan pemahaman akal, ya, dakwah sudah tersebar, apalagi dia tinggal di kota besar yang banyak dakwah di situ, banyak ilmu tersebar di situ, baik melalui media televisi, kemudian media sosial dan yang lainnya. Kemudian dia justru di usia 60 tahun enggak kembali kepada Allah, tidak bertobat kepada Allah, justru malah melakukan kemaksiatan, ya, enggak mau lagi memperbanyak ibadah, maka Allah enggak kasih udzur. Walaupun disebutkan oleh para ulama, orang udzurnya itu beda-beda. Karena ada orang yang udah usia sampai 60 tahun, ya, tapi dia belum mendapatkan cahaya Islam, belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak tersebarnya dakwah. Misalnya dia tinggal di negeri kafir yang mayoritas orang kafir. Ya, dia belum kenal tentang Islam, belum kenal tentang syariat Islam. Ya enggak ada. Ya, maka usia 60 tahun itu sudah cukup. Mungkin dari awal dia belum kenal Islam, kemudian ya sekarang kan apalagi media sudah banyak, kemudian medsos sudah banyak, bisa diakses, ya, terkait dengan ajaran Islam bisa. Nah, ada orang-orang yang mungkin ya tadi dia usianya, ya, cuma sampai meninggal 16 tahun, 18 tahun, ya. Ya. Dia bisa jadi dia tidak diberikan udzur karena kenapa? Dia tinggal di mayoritas Islam yang dakwah tersebar, kemudian dia tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mempelajari tentang Islam, ya, malah justru maksiat, ya, malah justru melakukan kezaliman dan yang lainnya, maka, ya, dia enggak diberikan udzur. Sebagaimana tadi pendapat bahwasanya maksudnya adalah berapa tahun? 18 tahun, ya, 15 tahun pas balik maksudnya, ya, seperti itu. Nah, kalau orang sudah mencapai usia 60 tahun, ya, dia tidak kembali kepada Allah, tidak bertobat kepada Allah, kemudian dia malah melakukan amalan-amalan keburukan, ya, maka Allah memutuskan udzur bagi orang tersebut. Allah enggak kasih udzur. Mungkin kalau orang-orang yang dia usianya diwafatkan oleh Allah, usianya di bawah 60 tahun atau di bawah 40 tahun, ketika dia wafat, dia masih bisa berhujah di hadapan Allah. Ya Allah, belum datang kepadaku ajaran Islam dan saya belum tahu apa itu Islam. Ya, mungkin dia masih bisa berhujjah karena belum sampai kepadanya. Tapi kalau orang sudah 60 tahun dia tidak kembali kepada Allah, maka Allah memutuskan udzurnya. Ya, walaupun disebutkan para ulama bahwasanya udzur di sini berbeda-beda. Seperti itu. Ya. Qala ulama ma'nahu, ya, kata Imam Nawawi, beliau mengatakan, berkata ulama, maknanya adalah lam yatruk lahu udhran id amhalahu hadhihi al-muddah, yaitu Allah tidak kasih lagi uzur bagi dia ketika Allah telah membuat dia usianya sampai 60 tahun. Enggak ada lagi uzur. Ya. Sudah pemahaman akal sudah bagus, kemudian pengalaman hidup sudah banyak, ya, dia enggak cari terkait dengan ajaran Islam, dia tidak mau kembali kepada Islam, dia tidak mau mempelajari Islam dengan benar, maka enggak ada lagi uzur ini. Ya, enggak ada lagi uzur. Dan, ya, usia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berapa jemaah? Sebagaimana disebutkan di dalam hadis a'mar ummati, ya, baina 60 ila 70. Ya, jadi umur umatku itu, ya, di antara 60 sampai 70. Ya, wa aqallu man yajuzu dzalik.
dan sedikit yang lebih dari itu tuh sedikit, nggak banyak. Maksudnya banyakkan yang meninggal itu usianya 60 sampai 70. Kalau dikasih lebih dari 70 itu nggak banyak di antara umat Nabi. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan ketika Allah telah memberikan usia dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang terbaik adalah kita memperbanyak amalan ketaatan, amalan soleh. Bukan ya foya-foya, bukan banyak gaya, ya kan, bukannya main-main, traveling ke sana kemari, ya, enggak ada manfaatnya buat akhirat kita, ya. Ya, seperti itu. Maka sudah warning 40 tahun sudah warning jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah warning, ya. Nah, kemudian di akhir ayat tersebut waja'akumun nadhir. Ya. Jadi wa qauluhu ta'ala, kata Imam Nawawi, dan firman Allah Subhanahu wa taala waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Ya, qala Ibnu Abbas wal jumhur, berkata Ibnu Abbas dan mayoritas, ya, itu mayoritas para ulama, huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna daripada bukankah telah datang kepadamu peringatan, maksudnya adalah peringatannya adalah Nabi yang memberikan peringatan kepada kita. Nabi yang telah menyampaikan risalahnya kepada kita. Nabi mengajarkan terkait dengan halal dan haram, ya. Nabi yang mengajarkan terkait dengan tauhid dan sunnah. Ya, maka makna daripada waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Ya, maksudnya di sini adalah yaitu Nabi, ya. Nabi sang pemberi peringatan kepada kita. Makanya enggak ada udzur lagi, bukankah telah sampai kepada kalian utusan Allah yaitu Nabi yang mengajarkan kepada kita ilmu agama. Ya, maka enggak ada lagi udzur bagi mereka. Ya, bagi orang yang sudah dipanjangkan usianya, ya. Waqila asy-syaib, dan dikatakan juga maksudnya waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian yaitu peringatan, maknanya adalah uban. Jadi kalau sudah ada tumbuh uban di kepala maupun di janggut kita, bahwasanya itu merupakan peringatan bahwasanya kita sudah ada rambut-rambut yang sel-sel yang mungkin sudah tidak bagus lagi, sudah mati, sudah tidak lihat, tidak enak lagi dipandang dan yang lainnya. Jadi kalau orang sudah banyak ubannya, ya, itu lihat, ya, bahwa ini peringatan bahwasanya kita sudah enggak muda lagi, usia kita sudah semakin ajal kita juga semakin dekat, ya kan? Seperti itu. Ini sudah ubanan, punya uban disemir terus banyak gaya. Ya. Udah putih semua disemir jadi hitam biar kelihatan lebih muda, ya. Ini keliru. Harusnya jangan disemir dengan semir hitam. Banyak kalau sudah kelihatan uban udah banyak ibadah, bukan banyak disemir rambutnya. Ya, banyak ibadah. Ya, seperti itu. Ini peringatan bagi kita, ya, seperti itu. Maka jangan sampai Allah sudah memperpanjang usia kita, kemudian Allah sudah menambahkan banyak kenikmatan bagi kita, tapi justru kita malah melakukan amalan-amalan keburukan. Jangan sampai kita seperti sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim." 3 golongan, ya, 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, ya. Wala yuzakkihim, tidak akan disucikan oleh Allah. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, dan akan diadab dengan adab yang sangat pedih. Ya. Siapa mereka? Yang pertama, syekhun zanin. Itu orang tua yang berzina. Sudah tua, diberikan usia panjang, diberikan banyak nikmat, justru dia malah berzina. Ya, tadi ancamannya tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tidak akan disucikan oleh Allah.
kemudian tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan diberikan azab dengan azab yang sangat pedih. Syaikhun zanin wa malikun kadzdzab wa a'ilin mustakbirin, yaitu orang tua yang sudah tua dia berzina. Orang masih muda aja berzina itu dosa besar, apalagi sudah tua diberikan usia lebih malah berzina dia. Waliyadzubillah. Ya. Wa malikun kadzdzab, dan pemimpin yang berdusta, suka bohong pemimpin. Ya. Kemudian wa a'ilin mustakbirin, jadi orang miskin yang sombong. Udah miskin sombong. Kalau orang kaya ya sombong mungkin masih ada pantasnya, walaupun tetap nggak boleh, karena ada yang disombongkan hartanya. Mungkin udah miskin sombong lagi. Ya, apa yang mau disombongkan? Ya. Dan di antara bentuk kesombongan bagi orang miskin adalah ketika sudah diberikan banyak nikmat sama Allah, tapi dia nggak mau beribadah kepada Allah. Ya. Tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti miskin sombong. Ya, jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang sudah diberikan usia lebih tapi malah melakukan keburukan. Kemudian hadis selanjutnya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakh Badr. Ya, adalah Umar, yaitu mengajakku atau memasukkanku ya bersama orang-orang tua ya yang pernah ikut perang Badar. Jadi Umar ini di antara majelis syura'nya, kalau mungkin dewan pertimbangan presiden lah kalau sekarang mungkin. Jadi majelis syura'nya Umar yang diajak musyawarah oleh Umar ketika beliau menjabat sebagai khalifah itu ya para qurra, para penghafal Quran, para hufadzul Quran, kemudian para ahli Badar, sahabat-sahabat senior. Ya. Itu yang diajak untuk diskusi sama Umar. Maka ketika Umar ingin berdiskusi, bermusyawarah terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam agama, maka Umar itu ya menjadikan orang-orang yang paham terhadap agama, orang-orang para penghafal Quran, para senior ya yang mengikuti perang Badar. Ini kata Ibnu Abbas ya adalah Umar memasukkanku bersama orang-orang tua yang pernah ikut perang Badar. Maksudnya memasukkan dalam diskusi, dalam rapat, dalam musyawarah. Padahal Ibnu Abbas ini adalah ya orang yang masih muda usianya. Ketika Nabi SAW wafat, beliau usianya kurang lebih sekitar 15 sampai 16 tahun. Ya, makanya Ibnu Abbas juga yang didoakan oleh Nabi SAW dengan doa Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia terhadap agama dan ajarkan ta'wil, tafsir Al-Quran. Maka kalau kita dapat dibuka terkait dengan tafsir Quran, maka di situ banyak terkait dengan tafsiran Ibnu Abbas. Ya, terkait dengan dia muda usianya tapi didoakan sama Nabi. Dia al-bahr, yaitu dia lautan ilmu. Ya, dia lautan ilmu. Ya, seperti itu. Dan ulama termasuk di antara ulamanya para sahabat. Maka beliau itu diikut sertakan dalam rapat bersama Umar. Fakana ba'duhum wajada fi nafsih, ya sebagian dari mereka itu seakan-akan nggak senang, ngedumel lah. Maksudnya ini Umar ngapain menyertakan anak muda ini bersama kita? Ini kan kita senior semua ini, senior perang Badar, kemudian para orang tua semua, ya kan? Seperti itu. Kenapa? Mereka itu pada sedikit ngedumel. Faqala, maka para senior-senior itu yang ikut perang Badar berkata kepada Umar, lima yudkhilu hada ma'ana wa lana abna'un mithluh. Ya, kenapa engkau memasukkan atau mengajak ya anak ini bersama kami? Ya. Walana abna'un mithluh. Padahal kami juga punya anak seperti dia. Maksudnya kami juga punya anak yang seusianya dia sama seperti Ibnu Abbas. Tapi kenapa Ibnu Abbas saja yang diajak untuk masuk ke dalam rapat musyawarah? Ya. Faqala Umar, maka berkata Umar, innahu ya min haitsu alimtum. Sesungguhnya sebagaimana yang kau ketahui ya terkait dengan
anak ini, maksudnya terkait dengan Ibnu Abbas ini. Ya, dia yang didoakan Nabi, dia ilmunya subhanallah, ya, seperti itu. Maka Umar pun memasukkannya. Kemudian berkata Ibnu Abbas, "Fada'ani dzata yaumin fa'adkhalani ma'ahum." Maka maka aku, ya, kata Ibnu Abbas, maka pada suatu hari aku dimasukkan, aku diajak, ya, ikut serta dalam rapat, dalam musyawarah bersama mereka, itu bersama para sahabat-sahabat senior, para ahli Badar dan yang lainnya. Ya, fama ra'aitu annahu da'ani yauma idin illa liyuriyahum. Ya, kata Ibnu Abbas, maka aku tahu kali ini Umar mengajakku atau memasukkanku ke dalam rapat, ya, mengajakku dalam diskusi bersama mereka, liyuriyahum, untuk hadir dalam rapat, yaitu tidak lain untuk menunjukkan siapa aku di hadapan mereka. Maksudnya kata Ibnu Abbas, kali ini aku tahu kenapa Umar ini mengajakku, memasukkanku untuk hadir dalam rapat bersama mereka, karena ingin menunjukkan siapa aku. Maksudnya siapa Ibnu Abbas ini di hadapan orang tua, di hadapan sahabat-sahabat senior. Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian mereka, umilna nahmadul kemudian qala Umar, berkata Umar, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala. Jadi Umar berkata, apa pendapat kalian terkait dengan firman Allah Ta'ala, idza ja'a nasrullahi wal fath, ya, terkait dengan surat An-Nasr, apabila telah datang kepada kalian pertolongan dari Allah dan kemenangan. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka, itu sahabat-sahabat senior, ahli Badar dan yang lainnya, berkata sebagian mereka, umilna nahmadullah wa nastaghfiruhu idza nasrana wa fatah alaina. Kami diperintahkan untuk memuji Allah dan beristighfar kepadanya, idza nasrana wa fatah alaina, apabila kita ditolong, diberikan pertolongan dan kita dibukakan kemenangan. Jadi makna daripada tafsir ini, itu kita diperintahkan untuk memuji Allah, untuk beristighfar kepada Allah apabila kita diberi pertolongan dan kemenangan oleh Allah. Wa sakata ba'duhum falam yaqul syai'an, maka sebagian lagi diam, tidak berkata apa-apa. Yang maksudnya sebagian sahabat yang lain diam. Tadi sebagian sahabat yang lain menafsirkan dengan ungkapan yang tadi, sebagian lagi diam, tidak berkata apa-apa. Faqala li akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas. Maka Umar berkata kepadaku, kata Ibnu Abbas, apa pendapatmu, ya, terkait dengan firman Allah tadi, wahai Ibnu Abbas? Faqultu, maka aku berkata, la, ya, bukan itu maksudnya, kata Ibnu Abbas. Qala, maka Umar mengatakan, fama taqul, kalau begitu apa maksud dari tafsiran ayat tadi, wahai Ibnu Abbas? Qultu, maka aku berkata, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu qala, ya, idza ja'a nasrullahi wal fath. Kata Ibnu Abbas, makna daripada ayat tadi adalah, itu adalah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberitahu Nabi bahwasanya ajalnya itu akan tiba. Jadi makna dari idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Ya. Kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan idza ja'a nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wadzalika alamatu ajalik, ini adalah tanda ajalmu, yaitu tanda ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika sudah ada tanda ajal tersebut, dan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, maka Nabi diperintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah, ya, innahu kana tawwaba, ya, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat.
Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka ketika Ibnu Abbas menafsirkan ayat seperti tadi, maka berkata Umar, ma'a'lamu minha illa ma taqul, dan aku tidak tahu tentang tafsir ini kecuali sebagaimana yang engkau katakan wahai Ibnu Abbas. Jadi tafsiran Ibnu Abbas itu benar sesuai dengan apa yang diketahui oleh Umar, ya. Maka di sini ya, ketika turun ayat ini, maka Nabi itu banyak bertasbih, banyak bertahmid, dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir usia beliau, ya. Dan lanjutan dari hadis ini yaitu an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya, beliau berkata, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, muttafaqun alaih. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ya, dengan salat apapun, ya, ketika setelah turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha, kecuali beliau berkata atau mengucapkan subhanak rabbana wa bihamdik, maha suci engkau, ya, Nabi mensucikan Allah, rabbana wahai Tuhan kami, wa bihamdik, segala puji bagi engkau, Allahumma ighfirli, ya, dan wahai Allah ampunilah aku, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihain, ya, dan di dalam riwayat yang sahih yang lainnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi, ya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau banyak sekali membaca dalam ruku dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Jadi ketika Nabi ajalnya sudah semakin dekat, maka Nabi di dalam ruku dan sujudnya, ya, beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kata Imam Nawawi, yata'awwalul Quran, ini sebagai melaksanakan perintah dari Al-Qur'an. Makna yata'awwalul Quran, makna daripada mengamalkan atau melaksanakan perintah Quran, ya. Kenapa? Ya'malu ma umira bihi fil Quran fi qoulihi ta'ala. Itu beliau mengamalkan yang diperintahkan, apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka Nabi tadi di dalam ruku dan sujudnya beliau mengucapkan subhanakallahumma, ya, beliau bertasbih sebagaimana tadi firman Allah fasabbih, ya, fasabbih bihamdika. Kemudian Nabi mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika, Nabi bertahmid, ya, Allahumma ighfirli, dan ya Allah ampunilah aku, dan Nabi beristighfar. Wa fi riwayat lil Muslim, di dalam riwayat Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla an yamut, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal, ya, sering banyak membaca. Kalau tadi itu di dalam ruku dan sujudnya di dalam salat, kalau ini, ya, dibaca atau banyak sering baca sebelum meninggalnya, ini di luar salat. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, ma hadhil kalimatil lati araka ahdathtaha taquluha. Apa doa ini yang aku dengar, ya, engkau baru mengucapkannya, ya, engkau baru mengucapkannya wahai Rasulullah. Maka di sini qala, Nabi berkata, ju'ilat li alamatun fi ummati, ya, idza ra'aituha qultuha, aku diberi tanda tentang umatku, ya, Nabi diberi tanda tentang umatnya. Idza ra'aituha, apabila aku melihatnya, maksudnya melihat tanda-tandanya, qultuha, maka aku, ya, berkata atau banyak membaca yang tadi subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Karena firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, Nabi telah melihat dari tandanya bahwasanya Nabi telah diberikan pertolongan oleh Allah dan dibukakan kemenangan, yaitu Fathu Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, Nabi melihat banyak umatnya yang masuk ke dalam Islam, ya, dan Nabi lihat tandanya ini. Maka kalau Nabi sudah lihat tanda-tanda itu semua,
maka banyaklah mengucapkan tasbih, tahmid dan istighfar. Ya. Seperti itu ila akhir surah. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat yang lainnya juga, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qauli. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering banyak berdoa subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat, ya, maka Aisyah berkata, qultu, ya, aku berkata, kata Aisyah, ya Rasulullah araka tukthiru min qauli. Wahai Rasulullah, aku lihat engkau sering membaca zikir atau membaca doa dengan ucapan subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati. Rabbku mengabarkan kepadaku, ya, aku akan melihat tanda dari umatku, fa idza ra'aituha aktsartu min qaulin. Ya, maka apabila aku melihat, ya, tandanya, aku memperbanyak doa atau ucapan subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha, dan aku telah melihat tandanya tersebut. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi makna daripada idza jaa nasrullahi wal fath, fathu Makkah. Ya, telah dibukakan pembebasan kota Makkah. Ya, Makkah menjadi Darul Islam. Ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, dan kalian melihat manusia, ya, masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Banyak delegasi-delegasi yang datang menemui Nabi untuk belajar Islam, untuk masuk ke dalam Islam. Maka ketika melihat tanda-tanda itu, maka banyaklah bertasbih, memuji Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi di akhir usianya beliau banyak menambah amalan, kemudian banyak membaca tasbih, membaca tahmid dan istighfar, ya. Kemudian di hadis selanjutnya, an Anas radhiyallahu anhu qala, ya, inna Allah azza wa jalla tabi'al wahyi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tuwfiya aktsara ma kana al-wahyu. Ya, sesungguhnya Allah memperbanyak wahyu turun kepada Rasulullah sebelum wafatnya. Hatta tuwfiya aktsara ma kana al-wahyu, sampai ketika Rasul wafat pun banyak sekali ayat yang turun. Maksudnya, ketika sudah ajal Nabi dekat, maka ayat Quran, firman Allah itu banyak yang turun. Sehingga sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Al-Quran sudah sempurna. Sudah sempurna, jemaah. Ya, makanya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Maidah, dan ini sebagian mufassir menyebutkan ini termasuk ayat yang terakhir turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku atasku, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Ini telah sempurna. Maka sebelum menjelang Nabi wafat, maka banyak wahyu yang turun kepada beliau. Disempurnakan Al-Quran sebelum Nabi wafat. Maka ketika Nabi wafat, tidak ada lagi wahyu yang turun, sudah terputus. Makanya kalau ada orang mengatakan dia menerima wahyu dari siapa? Ini bukan wahyu dari Allah, tapi wahyu dari syaitan. Ya, maka tidak ada lagi la nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada lagi. Dan hadis yang terakhir, jemaah, dalam pembahasan ini, ya, beliau hanya membawakan sampai cuma 5 hadis. Hadis yang terakhir dalam pembahasan ini, an Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma matat 'alaihi, rawahul Muslim. Setiap hamba itu akan dibangkitkan berdasarkan apa yang ia mati di atasnya. Ya. Jadi setiap hamba, setiap kita akan dibangkitkan berdasarkan apa yang kita mati di atasnya. Kalau orang tersebut, ya, dia mati di atas ketaatan, dia mati di atas ibadah, dia mati kebiasaannya karena melakukan ibadah yang lainnya, maka dia dibangkitkan dalam keadaan dia beribadah.
Tapi ketika seseorang dia mati dalam keadaan bermaksiat, mati dalam keadaan melakukan perbuatan buruk dan yang lainnya, maka dia akan dibangkitkan pun dalam keadaan seperti itu jamaah. Maka jamaah yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam riwayat yang lainnya, orang yang mati dalam keadaan meminum racun, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan meminum racun. Maka saya nasihatkan kepada yang masih merokok jamaah, ya, rokok itu racun jamaah. Jangan sampai kita dibangkitkan nanti ya di hari kiamat dalam keadaan meminum racun. Ya, sebagaimana hadis ini, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma matat 'alaihi. Ya, setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan ya apa yang dia mati di atasnya. Kalau kita sudah diberikan usia yang panjang, maka banyak ibadah. Ya, hal-hal yang buruk maka kita tinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk maka kita tinggalkan. Ya, maka kita berupaya untuk memperbanyak amalan-amalan ketaatan, dan kita berupaya untuk ya menambah amalan-amalan kebaikan sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah membangkitkan kita dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Ini jawaban yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu terkait bab al-hathi 'ala al-izdiyad min al-khair fi awakhiril umur, yaitu anjuran motivasi untuk menambah kebaikan, ya, memperbanyak amalan-amalan soleh di akhir usia. Intinya kalau kita sudah diberikan usia, ditambahkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita banyak bersyukur dengan memperbanyak ibadah, meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita, dan jangan kita lalai dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Ini jawaban yang dimuliakan Subhanahu wa taala yang mungkin bisa kami sampaikan. Al-haqqu min rabbik wal khata'u minni, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari kami pribadi. Dibuka satu pertanyaan jika ada. Ini tidak ada pertanyaan yang masuk, berarti kita silakan satu pertanyaan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz menyebutkan bahwa sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Dan Pak Ustadz mencontohkan ada seseorang yang melakukan ibadah ahli surga, bahkan sampai jarak dia dengan surga begitu dekat. Tetapi di akhir dia melakukan amalan ahli neraka sehingga dia masuk neraka. Pertanyaan saya, bagaimana ketika seseorang melakukan amalan ahli surga dan bahkan jarak dia dengan surga begitu dekat, dia bisa tergelincir melakukan amalan ahli neraka? Bukankah Allah akan senantiasa melindunginya ketika dia melakukan amalan-amalan ahli surga? Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan. Barakallah. Dosa apa yang dia lakukan atau kesalahan apa yang dia lakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum. Barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bagus ini. Ya. Tadi disebutkan inna rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah. Ya. Inna ahadakum atau inna rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Hanya ada seseorang yang dia beramal dengan amalan ahli surga, ya, hingga antara dirinya dengan surga itu sejengkal, tinggal sejengkal. Fayasbiqu alaihi alkitab. Akan tetapi catatan takdir mendahulunya, ya, fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Maka dia pun beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian dia itu masuk ke dalam neraka. Ini tidak ada yang konteks yang perlu tentang. Kita tidak tahu terkait dengan yang gaib. Kita melihat orang dia beramal soleh, kelihatannya mungkin amal soleh, tapi ternyata dia beramal bukan karena Allah. Ya, kita lihat zahirnya orang seperti orang munafik misalnya. Dia sholat, ya,
Tapi batinnya dia menentang. Kelihatannya zahirnya, padahal kan amalan sholat itu dekat dengan surga. Ketika dia melakukan amal-amal surga, padahal sudah dekat itu dia. Tapi ternyata dia beramal dengan amal neraka. Sebagai contoh saja, dalam sebuah innamal a'malu bil khawatim, itu hadis di hadis yang lainnya menyebutkan ada seseorang ya di zaman Nabi ini, ya di zaman Nabi yang ikut berperang bersama Nabi, bersama para sahabatnya. Tapi Nabi langsung bilang apa kepada orang ini di depan para sahabatnya? Ya, hiya finnar, dia di neraka. Dia di neraka. Ya, Nabi langsung ta'yin orang ini. Sahabat yang mendengar perkataan Nabi ini bingung. Ya kan? Ini orang padahal masuk ke dalam medan jihad. Ini jihad ini amalan utama atau bukan? Ya, padahal puncak tertinggi dari amalan agama ini ada jihad di jalan Allah. Ya, dia bertempur. Maka diikuti nih orang yang divonis sama Nabi oleh sahabat yang lainnya. Dilihat dia membunuh orang-orang kafir. Ya kan, dia menebas dengan pedang-pedangnya, dibunuh orang-orang kafir. Kemudian apa? Dia pun terluka. Dia pun terluka. Kemudian dia gak sabar dengan lukanya, kemudian dia pun menancapkan pedangnya ke dalam perutnya. Dia pun mati. Ya. Padahal amalan itu luar biasa. Udah dekat banget itu antara surga dengan dirinya, itu udah dekat. Kenapa? Karena ini puncak tertinggi. Ra'sul fil amril Islam wa umuduhus shalah wa dirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Pokok segala urusan ini adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak tertingginya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal orang ini telah melakukan amalan ahli surga bukan? Udah sejengkal lagi. Bahkan disebutkan tidak ada yang bisa menyai pahala jihad kecuali seseorang yang dia tidak ada orang yang bisa menyamai pahala jihad. Bahkan hatta sekalipun disebutkan oleh Nabi, hatta amalan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu enggak bisa mengalahkan. Ya, enggak bisa mengalahkan. Dalam hadis disebutkan li syahid indallah sittu hisal. Ya, bagi para syahid itu ada 6 keutamaannya. Yughfaru awwalu fi awwali dammi. Yughfaru lahu fi awwali dammi. Diampuni dosa-dosanya ya ketika tetesan darah yang pertama. Orang ini sebenarnya itu ikut perang, itu luar biasa gagahnya. Antara dirinya dengan surga itu tinggal sejengkal lagi padahal. Tapi dia enggak sabar dengan luka yang dialaminya, kemudian pun dia menusukkan pedangnya, dia bunuh diri. Ya, maka Nabi bilang tadi apa? Hiya finnar, dia di neraka. Orang kita melihatnya, wah ini luar biasa nih. Perang maju di depan, paling di depan, jagoan, ya membunuh orang-orang kafir. Ternyata dia enggak sabar dengan luka yang didapatinya, kemudian dia pun membunuh dirinya. Ya kan? Makanya dia beramal dengan amal ahli neraka. Bunuh diri termasuk dosa atau bukan? Dosa. Maka dia pun masuk ke dalam neraka. Seperti itu, Pak, jawabannya. Ya, jadi makanya tadi muncul hadis innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung daripada akhirnya. Di awalnya luar biasa dia bertempur, berjihad segala macam, tapi di akhirnya justru dia bunuh diri. Ya kita nggak tahu, mungkin kita lihat orang luar biasa solehnya, zahirnya begini. Ternyata apa yang dilakukan ya dia tidak ikhlas karena Allah, dia riya dan dia melakukan bentuk-bentuk kezaliman pada dirinya. Ya, dan kita tidak tahu dan kita menghukumi zahirnya seperti itu, tapi batinnya kita tidak mengetahui. Ini jawaban yang dimulakan Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bis-shawab. Nakhtim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.